Selamat malam, berkah dalam. Waktu menunjukkan pukul 18.59 WIB. Tadi sore hujan deras dan malam ini sudah tidak hujan lagi, hanya rintik-rintik. Suasana basah mewarnai pertemuan kemisan pada malam hari ini. Yuk kita masuk ke dalam. Beginilah suasana pertemuan kemisan untuk malam hari ini, Kamis tanggal 14 Maret 2024. Ya. Beginilah suasana pertemuan kemisan pada malam hari ini, Kamis tanggal 14 Maret 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Kembali kita bertemu pada kamisan di malam hari ini, meskipun cuaca hujan tidak menyurutkan kita untuk berkumpul dan sharing mengenai pengalaman kita nanti. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima, pertemuan yang kelima yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Sebelum kita mulai, kita doakan doa santun khas. KPP yang kelima dengan judul iman yang dihidupi dan diwujudkan. Dalam pertemuan kali ini, umat Lukas diajak untuk menyadari bahwa buah dari pertumbuhan dan kedalaman iman seseorang nampak dari buah perbuatannya. Selain itu, seluruh umat juga diajak untuk merancang aksi bela rasa sebagai wujud syukur atas kesempatan membina pertobatan selama masa prapaskah. Karena kita mulai dengan lagu pembuka. Lagu pembuka, Bukti Super 702. Ayat 1 ayat 2.
Bayu tersenyum lucu saat membaca tulisan yang diterima di handphonenya. Makna tulisan itu adalah betapa mudahnya kita menghambur-hamburkan uang untuk meladeni kesenangan-kesenangan pribadi yang sesungguhnya tidak terlalu perlu untuk hidup kita. Betapa sulitnya kita beramal kasih dan mempersembahkan yang terbaik kepada yang Maha Kasih. Beli makanan yang mahal, beli baju, sepatu, dan hal-hal yang menyenangkan sedang mahal, padahal ada yang murah. Seolah-olah kita adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Namun, ketika kita menolong orang miskin, memberi sumbangan kepada bakti berkeagamaan, membiayai pendidikan, tiba-tiba kita dapat menjadi sangat pelit. Seolah-olah kita adalah orang-orang yang paling miskin di dunia ini. Bayu langsung merasa bahwa tulisan itu tertuju kepada dirinya, yang mendorong untuk melihat kembali hidupnya. Tingkah lakunya selama ini memang tidak selalu begitu, tapi beberapa kali ia melakukan hal itu, dan saat melakukannya ia sadar dan memilih untuk melakukannya. Sungguh memalukan. Itulah yang membuatnya merasa ditampar, dan tamparan itulah yang membuatnya tersenyum lucu. Sejenak Bayu mencoba menghibur diri. Anggota keluarganya juga pernah melakukan hal yang memalukan itu. Saudara-saudaranya juga melakukan hal yang memalukan itu. Teman-temannya juga memalukan hal yang memalukan itu. Di masyarakat juga banyak orang melakukan hal yang memalukan itu. Bahkan dapat dibaca atau didengar atau ditonton di media. Para pemimpin masyarakat, orang-orang yang terpilih pun melakukan hal yang memalukan. Malahan seringkali dengan cara yang sangat memalukan. Memandang karya yang mengagumkan, alam yang indah, orang-orang yang berjuang keras untuk hidup, orang-orang yang berjuang kerukunan dan kebaikan bagi semua orang dan alam semesta. Bayu bagaikan disadarkan dari mimpinya. Hidup diterimanya bukan untuk mencontoh orang-orang yang bertindak memalukan, tetapi untuk membuat keputusan pribadi untuk bertindak luhur dan mulia. Ia menerima hidup yang baik dari sang pemberi hidup, maka sudah selainnya ia bertindak laku yang baik pula. Ia menerima hidup yang luhur dan mulia, maka seharusnya ia pun bertindak laku luhur dan mulia. Bersyukur kalau ia justru dapat menjadi teladan bertindak laku yang baik, benar, luhur dan mulia. Baik, di sini kita di tulisan ini yang pertama adalah apa yang membuat Bayu tersenyum kecut dalam kisah hidup luhur dan mulia. Apa yang membuat Bayu ini bertingkah laku yang baik dalam hidupnya? Kemudian yang kedua, kesalahan hidup seperti apakah yang dapat aku syukuri selama masa prapaskah ini? Sungguhkah aku telah mengalami pertobatan dan pertumbuhan sejati? Mengapa? Yang ketiga, melalui puasa, pantang dan mati raga selama masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk dapat mewujudkan iman dengan bila rasa dan usaha yang membutuhkan. Bersama para lingkungan, bila rasa seperti apakah yang akan kamu wujudkan, kepada siapa dan bagaimana caranya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, monggo kami buka untuk ruang sharing dan refleksi mengenai cerita di atas. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang bisa disajikan dengan kami sehingga bermanfaat bagi kami semua. Monggo, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba yang pertama. Intinya di sini kan memberikan uang. Intinya seperti itu. Saya teringat waktu dulu gubernurnya Romo YMSI, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Saat itu dia mengatakan bahwa keliling daerah mungkin pas wisata mampir pada
beliau sendiri mengatakan satu biji itu 50.000 saat itu Tuhan yang besar ya, si gede waktu itu 50.000. Kalau sekarang mungkin ya harganya 300 atau 500.000 karena sekarang sudah ada yang unggul, jualnya bukan bijian tapi kiloan. Sekilo yang Jakarta kan 300.000 per kilo. Padahal bulan itu ada bisa 5 kilo atau 6 kilo yang bisa. Intinya waktu beli setelah dimakan itu, kamu mengatakan bahwa desa ngomong sakit langsung habis langsung itu. Padahal di luar sana banyak orang yang makan saja kekurangan, tidak bisa makan. Itu menurut saat ingat, karena memang bagi saya itu menenangkan. Intinya kita diajak berdiri untuk yang sekitar saya kekurangan. Jadi kita punya uang itu tidak mutlak kita sendiri, tapi perlu diingat bahwa di sekitar kita juga ada orang yang kekurangan. Perlu kita perhatikan. Itu ungkapan Romo saya itu makanya masih sadar. Kemudian untuk tindakan saya, jadi saya itu kalau beli bensin tidak mesti ke Pertamina. Apabila motor saya berbagi pada kebetulan di sini. Jadi bukan saya isi bensin di sini. Menurut saya juga biar juga walaupun kita beli, tapi bisa biar dia juga merasakan bagiannya untuk ada di demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Mohon lain.